everyone. Welcome to English class with me, Miss Angel. Are you ready to study? Let's get started. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan tuan senang di hati. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan tuan senang di hati. Palinglah enak si mangga udang, sayang disayang, pohonnya tinggi buahnya jarang. Palinglah enak si mangga udang, sayang disayang, pohonnya tinggi buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang, kemana pergi tiada yang larang. Palinglah enak si orang bujang sayang, kemana. Oke, gimana anak-anak semuanya? Tadi kita baru aja mendengarkan lagu Jali-Jali ya. Lagu Jali-Jali itu adalah lagu khas Betawi. Karena kita tinggal di Jakarta, kita semua itu harus tahu apa sih sebenarnya culture atau budayanya orang Jakarta. Orang Jakarta yang asli adalah orang Betawi. Nah, kenapa sih Miss Angel? Kok tiba-tiba kita dikasih lagu dulu nih sebelum belajar? Ya, yang pastinya bikin anak-anak relax dulu ya. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah sekarang bahasa Inggris itu digabung dengan PLBJ. Ya, jadi kita juga selain belajar bahasa Inggris, kita juga belajar tentang budaya Jakarta. Nah, gunanya apa? Jadi, pemerintah kita ingin kita itu nggak belajar bahasa Inggris aja, terus kita cuma tahu budaya barat aja, tetapi kita juga disuruh untuk supaya apa? Ada rasa nasionalismenya, yaitu kita juga tahu kalau kita juga punya budaya dan budayanya bagus banget. Oke, nah hari ini Miss Angel mau mengajarkan anak-anak eh, tentang present continuous. Oke, Miss nggak tahu ya, apa kalian udah lupa atau belum?
atau mungkin ini juga baru karena ada beberapa anak yang baru mungkin di kelas. Tetapi Miss Angel akan memperkenalkan lagi dengan present continuous ini. Oke, ini apaan sih Miss Angel? Oke, present continuous sendiri adalah suatu tenses atau grammar atau tata bahasa ya yang digunakan oleh orang yang mau berbicara pada saat itu juga. Contohnya adalah apa? Seperti kayak Miss Angel sekarang, ya. Miss Angel itu sedang bicara sama anak-anak. Berarti ya bisa bikin kalimatnya seperti ini. Miss Angel is speaking to the students. Oke? Miss Angel is speaking to the students. Oke, daripada bingung-bingung, anak-anak bisa lihat ya di layarnya anak-anak. Oke, rumusnya present continuous yaitu adalah subject plus be or to be and then plus verb ing. Verb itu adalah kata kerja. Contohnya go, sleep, talk, eat, smile, and then so many things ya. Run, jump, oke? Ya, masih banyak. Kalian bisa yakin kalian bisa apa ya, namain satu-satu karena vocabulary anak-anak udah banyak juga ya waktu belajar di kelas 2 sampai kelas 3, sekarang menuju kelas 4 sama Miss Angel juga. Oke? Nah, dari subjek sendiri kita punya ada 7 yang dasar. I, you, we, they, he, she, it. Ada 7 ya. Nah, kita lihat dulu nih yang 7 ini nih. Nah, subject I, dia punya temen si to be. To be-nya adalah am. I am. Oke? Easy, right? Kita juga punya you, we, and they. The to be is are. Oke? You are. We are. They are. Easy, right? Again. I am. You are. We are. They are. Oke? Kita sudah menyebutkan 4. Ya. Sekarang kita punya lagi 3 yang tersisa. He, she, it. He is. Jadi temennya itu adalah is. She is. And the last one is it is. Easy? Apa jangan-jangan ada yang nggak tahu nih artinya apa? I am. Saya. You. Kalau kita ngomong you, mulut kita kan monyong ya. You kayak ngomong kamu. Oke? You are. Kamu. We are. Kita. They are. Mereka. Oke? Easy, right? And then he is. He, laki-laki. And then she is, untuk dia perempuan. And the last one, it is. It itu untuk benda atau hewan. Oke? Bisa harap anak-anak mengerti ya sampai sejauh ini. Oke, very good. Nah, setelah kita udah hafal yang namanya subject, kita udah hafal yang namanya to be, yang cuma 3 is, am, are. Oke? Kita sekarang harus ke verb ing, kata kerja yang ditambahkan ing di belakangnya. Di layar anak-anak di sini, Miss Angel ada kasih contoh. Go, kalimat dasarnya adalah go. Oke? Kalau ditambahin ing, jadi going. Easy, right? Next one, sleep. Kalau ditambahin lagi dengan ing, menjadi sleeping. Who likes sleeping here? Yes, like me, I do like sleeping. Alright, the next one is draw, menggambar, plus ink becomes drawing. Okay, it's drawing. The next one is cook, becomes cooking. Cooking. Count becomes counting. Counting. Cry becomes crying. Eat becomes eating. And the last one is drink becomes drinking. Oke, ini adalah kata-kata dasar yang pakai ing-nya langsung aja anak-anak. Oke, jadi tinggal ing-ing-ingnya aja ditaruh di belakang. Tapi nanti di slide selanjutnya anak-anak bisa melihat perbedaan yang lain ya. Oke, Miss harap di sini anak-anak gak ada yang bingung.
Kalau yang ada yang bingung nanti bisa video ini nanti anak-anak bisa balikin lagi ke depan untuk mengulang lagi apa yang Miss Angel udah ajarkan. Oke, kalau masih nggak bisa juga, anak-anak bisa loh yang namanya chat Miss di Google Classroom atau juga anak-anak bisa WhatsApp Miss. Oke, it's deal, right? Alright, let's get to the next slide. Here we go. Oke, anak-anak Miss yang sudah belajar sama Miss dari kelas 2, kelas 3, pasti inget deh sama yang ini ya. Tadi kita belajar subject, ada 7. I, you, we, they, he, she, and it. Oke? Nah, sekarang di sini ada subjek tambahan. Subjek tambahannya adalah subjek singular sama subjek plural. Oke? Nah, singular itu apa sih, Miss? This one ya. This is singular. Singular means sendiri atau satu. Jadi orangnya cuma satu. Subjeknya cuma satu. Sedangkan kalau plural, plural ini artinya subjeknya banyak. Oke? Singular, satu. Plural banyak. Jadi ingetinnya dia single. Jadi satu. Oke? Kita lihat di sini ya, Ira. Ada tulisan man. Oke? Man ya anak-anak ya. Laki-laki dewasa. Oke? Laki-laki dewasa. Man, kalau pakai A, itu artinya laki-lakinya cuma satu. Tapi kalau man yang pakai I atau E di sini, ini artinya laki-lakinya banyak. Oke? Membedakannya adalah A dan E. Ingat aja, kalau susah, ingat aja huruf pertama dari alfabet itu A. A huruf pertama kan. Oh, berarti pakai A berarti orang satu. Gitu aja, oke? Nah, terus kita punya woman. Ini juga satu pakai A, woman. Berarti udah tahu ya, huruf A huruf pertama berarti dia orangnya cuma satu. Atau perempuan dewasanya yang lagi diomongin cuma satu. Nah, sedangkan di sebelahnya ada women. Lihat ya, pakai E. Nah, yang man juga pakai E. Ini artinya dia lebih dari satu perempuannya. Oke? So far so good ya. I think it's gonna be really easy to memorize because I give you the trick. Okay? Let's move on to child. Okay? Child means anak. Anaknya apa? Cuman satu karena ada di kolom singular, single. Okay? But for the plural, anak-anaknya banyak, child ditambahin dren ya. Sorry. So it's children. Okay? Easy, right? Child, kalau banyak, children. Oke, lihat aja tulisannya beda deh. Tulisannya sedikit berarti sedikit satu orangnya. Kalau tulisannya lebih lebar, panjang, berarti itu lebih dari satu. Ingatnya gitu aja. Belajar bahasa Inggris dibikin happy. Gimana caranya anak-anak bisa mengingat sesuatu dengan mudah. Oke? Gampang ya. Oke, dari tadi kita belajar tentang A itu satu, E itu banyak. Nah, kita lihat lagi di sini. Goose. Oke, di sini pakai O dan O. Oke, O dan O ini berubahnya kalau bentuknya banyak menjadi geese. Oke, goose, geese. Oke, goose sendiri artinya angsa. Kalau geese berarti anaknya, angsanya banyak. Maksudnya seperti itu ya. Terus kita juga punya mouse, artinya tikus. You know, right? You have those mouse. No, those mouse atau those mice. Seharusnya kalau yang banyak harusnya pakai ini, mice. Right? Jadi mouse itu cuma boleh untuk satu dan mice untuk banyak. Selanjutnya kita punya person. Person artinya orang, tetapi kalau people artinya banyak. Oke? Nah, sekarang yang harus anak-anak hati-hati adalah di singular ini, kalau man, woman, child, goose, mouse, and person, dia to be-nya adalah apa? Is, am, or are? Can you guess? Yes, itu harusnya adalah is. Yes, namanya single. Single orangnya cuma satu. Ya kan? Single kayak he, she, it. Dia laki-laki cuma satu, dia perempuan cuma satu, benda atau hewannya cuma satu. Berarti untuk singular, ini to be-nya adalah is. Diingat ya anak-anak ya. Tetapi kalau to be-nya tapi kalau bendanya sudah banyak, berarti udah plural, berarti dia itu udah berubah jadi are.
Ingat ya, is untuk benda satu, tapi kalau are bendanya lebih dari satu. Seperti you are, we kita, they are, they mereka. Okay, so far so good? Alright, let's get to the next slide. Nah, coba nih, Miss Angel mau lihat anak-anak bisa nggak jawab ini? Tapi jawabnya dari rumah aja ya. Karena kita masih PJJ ya. Nanti kalau misalnya amin-amin semester depan kita bisa kumpul lagi, kita bisa belajarnya lebih fun lagi. Tapi Miss rasa mau belajar dimanapun bisa fun, ya kan? Bisa. Yang penting positive thinking, oke? Nah, kita lihat nomor 1 ya anak-anak ya. The man blank cooking. Oke, ingat. Ini disuruh insert the question with the correct be, to be. Itu hanya ada 3. Is, am, are. Okay? So what do you think? What is number 1? What is the answer? I count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. If you get this right, then you're good. The man is. Ingat kan? Man is singular. Karena dia pakai apa? Dia pakai a. Kalau man yang pakai e baru plural. Karena dia pakai a, satu jawabannya adalah is. Who got it correct? Okay. I think you guys are smart, so I don't have to worry. Right? Okay. Again and again, if you have questions, you just can contact me anywhere, anytime, okay? But not really at the midnight. Of course not, because I will sleep already. Okay, for number 2, be careful for number 2. I will give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, the 5 second is really fast. Yeah, cepat ya. So, for number 2, what is the answer? Exactly. If you answer it with are, and you are so good. Why it's are, miss? Lihat sini ya. Her sister. Sisternya ada S-nya. Ya, berarti dia banyak. Kayak book jadi books. Teacher jadi teachers. Berarti dia banyak, makanya pakainya are. So far so good, kids? I believe so. Let's move to number 3. I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. What is it, the answer? Remember to be. Am is are. Okay, so the answer is I am. Okay, I am watching TV. Good job. All right, let's go to the next one. The question is, my grandchild blank sleeping. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, remember ya, grandchild, bukan grandchildren. Oke, ini yang bikin tricky adalah di sini. Child itu adalah anak. Tapi kalau tulisannya banyak children, itu berarti anak-anak. So, it's supposed to be is. Jawabannya harusnya adalah is. Oke, yang masih salah, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ke depannya, slide yang pertama, anak-anak pelajarin lagi. Oh, ini yang satu loh, tulisannya kayak gini. Oh, ini loh yang banyak tulisannya kayak gini. Karena kalau kamu nggak hafal, nanti kamu ulangan nggak akan bisa. Okay, let's go to the number 5. You see here. What is the answer? 5, 4, 3, 2, 1. Alright. So, remember, woman is not women ya. Woman pakai a. Jadi jawabannya adalah is. Okay, I give you thumbs up if you can answer it correctly or all. But be honest ya, yang jujur. Karena kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa belajar lagi kan di video ini. Nanti tinggal diulang lagi. Oke? Tapi yang benar-benar sudah bisa, you guys, I give you guys 2 thumbs up. Really good.
Alright, let's move on to the next slide. Nah, remember right? Tadi kita belajar subject plus be and then plus verb ing. Kalau di awal-awal Miss bilang ke kalian, oh verb ing. Ya, verb ingnya ditambah kapan aja boleh. Oke? Iya benar, tapi untuk kata-kata yang tertentu. Kita lihat satu persatu, oke? Nah, contohnya kayak gini. Feel langsung tambahin ing aja, jadi feeling. Oke? Nah, coba kita lihat sebelahnya. Ada huruf E yang Miss Angel coret. Itu berarti apa? Miss Angel kasih lihat ya. Nah, kalau anak-anak ketemu dengan kata-kata yang berakhiran dengan E or silent E ya, E dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya I, silent I. Oke, maksudnya ya silent yang pokoknya di belakangnya E tapi nggak dibaca. Dive, dive, dive. Jadi kan nggak dibaca E-nya, jadi dive, bukan dive, right? You are not Japanese, bukan orang Jepang kan? Nah, di sini anak-anak kalau ketemu kata E ini, anak-anak coret aja. Oke? Setiap kali ketemu E di belakang suatu kata, anak-anak coret langsung E-nya itu kamu ganti dengan ing. Contohnya di sini sudah jelas, dive becomes diving. Oke? Nanti kita cek sama-sama apakah anak-anak bisa atau enggak. Oke? Nah, yang sebelahnya ini apa lagi, Miss? Double the consonant. Oke, dalam bahasa Inggris kita punya vowel, kita punya consonant. Vowel itu dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Oke, itu vowel, huruf hidup. A, I, U, E, O. Tetapi kalau consonant berarti udah bukan A, I, U, E, O. Contohnya adalah B, C, D, F, G, dan teman-teman yang lainnya yang nggak termasuk di A, I, U, E, O. Oke? Nah, kita lihat di sini apa sih yang maksudnya double the consonant? Double, dua. Berarti konsonannya, misalnya P, huruf P-nya dua kali, huruf M-nya dua kali. Kita lihat anak-anak sama-sama. Nah, kata stop. Oke? Stop, ya di sini anak-anak lihat di layar. Stop, P-nya kan cuma sampai sini. Terus misalnya tambahin satu lagi, terus ditambahin ING. Ih, ribet banget ya? Enggak, sebenarnya enggak ribet anak-anak. Jadi lihat dari sini caranya. Kalau anak-anak lihat katanya di sini, tengah-tengah adalah huruf hidup, A, I, U, E, O, atau vowel, dan diapit dengan huruf mati atau konsonan, oke, berarti udah lanjutin aja P-nya dua kali. Oke, tapi kalau misalnya anak-anak itu kan triknya ya, caranya gimana. Tapi kadang-kadang kan percaya kalau anak-anak itu pinter banget dalam menghafal. Jadi menghafal katanya langsung sendiri nanti juga akan kebiasaan kok anak-anak. Cuman selain menghafal kita harus tahu caranya. Just like mathematics, sama aja kayak matematika kan. Contohnya dari mana? Ya udah dikasih tahu sama Miss tadi ya. Ini huruf mati nih. Di terakhir huruf mati. Di tengahnya huruf hidup. Karena diapit, makanya aku pasti P-nya dua kali. Itu caranya. Oke. Nah, nggak usah pusing-pusing. Kita lihat dulu contoh yang lainnya ya. Nah, anak-anak yang terkasih, yang Miss sayang, kalian eh, coba deh kerjain ini di kertas. Oke, Miss Angel kasih cuman 10 menit, nggak boleh lama-lama. Oke, Miss Angel akan timer dari rumah ini. Sekarang Miss Angel di sini 25, berarti sampai 25, 30, 35 ya anak-anak ya. Coba anak-anak kerjain di kertas coretan aja nggak apa-apa ya. Misalnya mau lihat kalian tambah ing-nya benar atau tidak. Setelah 10 menit berlalu, oke, Miss Angel akan kasih tahu jawabannya satu persatu dan kita cek. Oke, siapin sekarang juga. Jadi setiap kali pelajaran bahasa Inggris anak-anak paling enggak harus ada buku catatannya, buku tulisnya dibawa aja ya sambil belajar ini dan anak-anak boleh mencatat apapun yang ada di sana. Misalnya nggak akan marah karena mencatat itu bagus, oke? Mau berantakan yang penting itu catatan kamu yang ngerti sendiri, bener gak? Oke, 10 menit dimulai dari sekarang ya anak-anak ya. Start.
Oke anak-anak, kita masih ada 3 menit lagi ya. Miss rasa 5 menit aja cukup. Oke, kita coba selesaikan dalam waktu 5 menit ya. Karena ini juga nggak banyak soalnya dan cuman anak-anak tambahin ing aja kok. Oke, jadi Miss Angel akan kasih, masih ada 2 menit kebetulan. Oke, 2 menit lagi. Satu menit terakhir ya anak-anak. You can do it. Oke, so ya, Miss Angel dari 10 menit Miss Angel kasih 5 menit aja ya. Nanti kalian bisa coba lagi, bisa cek sendiri lagi juga ya. Eh, kita lihat sama-sama. Kalau yang jawabannya benar, berarti kamu hebat banget ya. Kita lihat yang di sini. Karena anak-anak sudah lihat ya, udah Miss Angel kasih lihat kalau yang sebelah kiri ini anak-anak pakein ing aja langsung. Nah, yang ini e-nya dihilangin ya. Terus yang ini 2 kaliin. Nah, sebenarnya nggak susah anak-anak. Bener ya? Yang penting kalian ngeh nggak gitu loh. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Climbing, listening, reading, doing, enjoying. Oke? Bisa yakin pasti bener semua. Nah, lihat-lihat yang E-nya ya, si E yang Miss Angel garis bawahi ini. Apakah kalian masih ingat harus diapakan? Exactly. Ya, diilangin. Shaking, riding, biking, cycling. Oke? Nah, terakhir, ingat konsonannya 2 kali. Kata-katanya adalah swimming, jogging, running, digging, shopping. Oke, digging itu menggali ya. Miss rasa kata-kata yang lain anak-anak udah tahu semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Miss Angel punya lagi satu example, ya kan? Tadi Miss kita ulang lagi nih. Kita udah belajar subjek, anak-anak udah tahu subjek semuanya. Nah, terus kita juga udah belajar yang namanya to be, ya kan? Subjeknya ada di paling depan sini. Kalau anak-anak lihat nih subjeknya. Yang kedua ini, garis kedua ini semuanya anak-anak isi pakai to be. To be ada apa? Is, am, are. Oke. Nah, selanjutnya yang di belakang ketiga ini, anak-anak jangan salah isinya pakai yang ini. Tapi jangan lupa ditambahin ing. Ingat ya, karena kita belajarnya kan present continuous. Ada subjek, ada to be, ada ing. Jadi ini masukin ke sini. Oke. She. Udah tahu she ya? Pastinya she is bake. Ada e-nya di sini. E-nya dihilangkan, hapus baking. So the answer is she is baking. Okay. Number 2. Bella and I. Nah loh, ini I ya Miss. I itu kan sama M ya Miss. Salah. Kalau kamu jawabnya M, itu salah banget. Kenapa? Kalau I cuman sendiri, nggak ada Bellanya,
itu nggak apa-apa kamu kasih I. Tapi karena ini ada Bella, berarti orangnya udah ada berapa? 1, 2. Kalau orangnya 1 kan pakai is. Kalau orangnya 2 berarti sudah pakai are. Oke? Ini sit ya. Sit. Oke? Sit. Ingat kan? Tadi ini huruf mati. Ini huruf mati. Ini A, I, U, E, O. Berarti ini T-nya harus 2 kali. Sitting. Bella and I are sitting near the stage. Okay, let's move on to the next one. The man. Pokoknya kuncinya adalah anak-anak. Please banget anak-anak lihat di sini subjeknya pemeran kunci utama, pemegang, bukan pemeran. Oke, karena apa? Anak-anak bisa lihat di sini. Kalau 1 ya is, tapi kalau 2 ya are. Nah, kalau nomor 3 gimana? Lihat dari sininya, man-nya pakai A atau E. Kalau pakai A berarti 1 dan kamu gampang sekali tinggal jawab aja pakai is. Nah, dilihat lagi dari sini get. Miss Angel pernah bilang kan tadi di atas, kalau misalnya tengah-tengahnya A, I, U, E, O diapit sama huruf mati, berarti T-nya 2 kaliin aja. Jadi getting. Right? Oke, udah tambah pintar Miss yakin nih. Kita lanjutin ya. Mice, lihat pemegang kunci utama di sini, mice. Jadi kalau kamu nggak hafal ini berapa banyak bendanya, ya udah, berarti kamu nilainya mungkin nggak akan bagus, ya kan? Lihat ya, mice itu adalah bentuk banyak dari mouse. Oh banyak, udah pasti pakainya are. Nah, height. Oh Miss, ini aku udah tahu nih, ada E-nya. Aku tinggal ilangin aja kan Miss? Exactly. You are doing great. The last number, children. Ingat ya, child berubah jadi children. Jadi itu are. Nah, cry, tinggal kamu tambahin ing aja karena dia nggak ada yang namanya yang aneh-aneh ya. Kayak di atas itu yang pakai E harus E-nya dihapus, harus double konsonan, dia nggak usah. Gimana nih? Ingat ya, jangan berkecil hati. Kalau kalian masih nggak bisa, nonton aja terus ini ulang-ulang ya anak-anak ya. Jadi Miss yakin banget kok pasti kamu bisa. Apalagi kamu dibantu sama papa mama yang hebat, yang mungkin juga lebih jago Inggrisnya, ya kan? Siapa tahu kan? Oke, kita lanjut ke the next slide. Oke, tadi kita udah belajar present continuous. Dan sekarang Miss Angel mau ngajarin anak-anak tentang procedure text. Ih, apaan nih Miss? Dulu koko aku, cece aku dulu tuh ya Miss ya, diajarin sama Miss Angel nggak pernah diajarin kayak begini. Betul banget anak-anak. Dulu dari Miss Angel 3-4 tahun yang lalu ngajar, itu tuh memang nggak ada sih pelajaran kayak gini karena baru masuk tahun kemarin. Dan tahun kemarin itu juga memang belum diajarin gitu loh, karena anak-anak belum mendapatkan bahannya gitu. Alias juga bukunya belum ada. Nah, tahun ini Miss yang ngajarin ambil beberapa poin dari PLBJ-nya gitu loh. Nah, di PLBJ-nya selain belajar present continuous tadi, juga ada belajar procedure text. Nah, itu tuh gampang banget, gak usah dipikirin anak-anak. Miss Angel akan cari gampangnya ngajarin anak-anak seperti biasa kan. Yang udah tahu Miss Angel ngajarin pasti kamu udah tahu dong. Miss Angel tuh selalu cari jalan yang gampang untuk anak-anak. Oke, Miss Angel artiin dulu ya. Procedure text is a text that tell how something is done through action or steps. Apaan sih nih, Miss? Iya, ini Miss artiin ya. Jadi ini adalah teks atau ya teks kamu tahu lah ya, teks yang ngasih tahu, yang ngajarin gitu loh anak-anak. How, bagaimana something is done. Something itu sesuatu dilakukan. Sesuatu diselesaikan tuh caranya gimana. Karena how bagaimana gitu kan. Tapi melalui action atau step. Jadi harus ada step by stepnya. Masih bingung sampai sini? Gak apa-apa, misalnya jelasin dulu ya. Nanti makin ke next slide-nya pasti kamu akan mengerti. Oke? The text often use imperative sentence. Jadi, karena ini kita ngomongin teks ya anak-anak. Jadi teksnya ini selalu ya menggunakan kata imperatif atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa sih Miss Angel? Kalimat imperatif itu adalah kalimat nyuruh. Nih, misalnya nih nyuruh, open the door. Oke? What else? Turn on the volume of the radio. Oke, misalnya gitu kan. Jadi itu adalah imperatif, kalimat suruh lah pokoknya.
The next one is, it also uses conjunction like first, second, then, next, finally. Conjunction itu adalah kata yang mengaitkan satu kalimat dengan kalimat lain, anak-anak. Oke, misalnya lagi ngajarin anak-anak cara membuat super mie, ya kan? Jadi karena ini adalah prosedur teks atau teks yang kasih tahu step by stepnya, caranya, makanya Miss Angel perlu banget nih yang kasih conjunction ini. Jadi contohnya kayak gini, how to cook super mie gitu, ya kan? Nah, misalnya kasih stepnya di bawah. First, nah itulah conjunction. First, pertama-tama, oke, apa? Misalnya kita bikin super mie, pertama-tama, first you have to buy the super mie, the noodle first misalnya, ya kan? After that, kamu bisa pakai dong after that atau then, bisa semuanya dikombinasikan ya. Then open the package, for example. Nah, open the package and then boil the water, oke? Step by stepnya itu bisa dari awal sebenarnya, tapi ini kan cara masaknya ya. Karena cara masaknya jadi tergantung, nggak dari open juga kali ya anak-anak ya. Oke, misalnya ganti deh. Misalnya how to cook super mie kan, ya misalnya tadi bilang itu misalnya how to cook super mie. First boil the water. Bener dong, kita harus apa sih boil itu, what is boil ya, mendidihkan air dulu, bener kan? Mendidihkan air dulu, and then then kamu bisa pakai first boil the water, then put the noodle in the boiling water, bisa kayak gitu kan. Nah terus after that, kalau masak super mie gimana lagi ya, mesti bingung. And then you can put the, what is that called, not ingredients ya, apa sih, seasoningsnya in the bowl, okay? Put all the seasonings in the bowl, and then kamu bisa pakai kata and then, and first, and next, atau apa. Jadi itu adalah gunanya conjunction ini, karena namanya juga prosedur teks ya. Prosedur teks ya pokoknya itu kasih tahu kamu, intinya adalah step by step cara melakukan sesuatu, itu aja. Oke. Nah, yang bawah ini apa Miss Angel? Yang bawah ini adalah di sini ada satu mistype ya. Ini harusnya teks pakai T, tapi nggak apa-apa. Nanti Miss Angel akan coba edit ya. Nah, jadi apa sih generic structure ini? Jadi di dalam generic structure ini adalah di dalam teks ini isinya ada 3. Ada title, judulnya, goal itu tujuannya ya. Oh, tujuannya itu adalah judulnya how to make spaghetti for example. Terus materialnya apa? Anak-anak pakai apa? Tadi kita bikin bikin apa sih namanya? Indomie kan. Berarti kita perlu air, terus kita perlu minyak, benar kan? Jadi one package of instant noodle seperti itu kan. Jadi itu materialnya. Terus terakhir adalah stepnya. Oke, yang bingung nggak apa-apa. Kita lihat lagi ke next selanjutnya ya. Tapi Miss rasa sih ini sudah benar-benar menjelaskan dengan baik sih ya. Mudah-mudahan. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Jadi, kalau kalian mau bikin teks ini, nanti akan ada 3 kotak ini yang akan Miss Angel kasih ke kalian. Oke, pasti untuk tugas selanjutnya. Nah, nanti Miss Angel akan tulis gini, goal or aim, titik 2. Ini adalah, semuanya pakai how ya. How to apa? Oke, ini adalah judulnya. Kebetulan Miss Angel ini ketemu yang how to make pancake. Oke, ingat ya, tadi kan kita adalah goal-nya dulu kan. Kalau misalnya kita back, oke, ini goal-nya dulu pertama, title, judulnya. Nah, setelah itu materialnya, bahannya anak-anak yang Miss Angel kasih tahu. Saya mudah dimengerti kalau kayak gini kali ya. Nah, bahannya apa? Karena Miss Angel mau bikin pancake, 5 eggs. And then 40 grams sugar, 60 grams flour, atau apa, tepung, 2 grams of baking powder, and then salt, 1 teaspoon, vanilla, honey, oke. Nah, itu adalah materialnya untuk supaya Miss Angel bisa buat pancake ini. Oke, jadi ingat yang pertama adalah judulnya. Semua anak-anak pakai how to aja ya. Misalnya how to make apa ya? eh, how to make a kite. Kite itu adalah layang-layang, contohnya kayak gitu.
Oke, terus material yang harus Miss Angel bawa apa? Ini dia. Nah, ini dia yang Miss Angel bilang sama kalian. Step or method yang ada terakhir di sini. Gampang banget kan anak-anak? Sebenarnya gampang banget. Nanti ini sampai kamu SMA juga akan ada sebenarnya. Cuma lebih dalam lagi aja. Nah, ini dia nih anak-anak. Karena Miss Angel mau bikin pancake, ya ini. Miss Angel harus apa? First. Nah, ini nih. Yang Miss Angel bilang apa? Yang Miss Angel bilang conjunction. And then finally, next atau apa. Di sini misalnya pakai beberapa ya. First, next, then lagi, then boleh kok berulang-ulang. Kalau nggak mau pakai then berulang-ulang, and then kamu bisa bilang next, ya kan? And then pakai and juga boleh. And then kalau udah selesai ditutup dengan finally. Kayak ingat anak-anak, ini tuh cuma step by stepnya aja sama seperti kayak misalnya kasih tahu kamu cara bikin Indomie. Oke? Sampai di sini misalnya harap jelas. Kalau misalnya nggak jelas, jangan malu untuk bertanya. Oke ya, kita lanjut di sini. Wah, misalnya kasih pertanyaan lagi nih anak-anak. Nah, kebetulan yang selanjutnya ini ada di buku OD kalian. Our Discovery Island. Oke, yang pastinya ini ada di bab 1. Bab 1 itu adalah di halaman 12. It's page 12, halaman 12. With the title Free Time. Oke, anak-anak kalau sempet di sebelah kiri, sebelah kanannya ada bukunya, anak-anak boleh ya buka bukunya. Jangan cuman diemin aja. Oke, anak-anak mau bikin suruh bantuan guru lesnya. Misalnya, aku mau belajar bahasa Inggris nih, atau apa, di rumah mau coret-coret sendiri, boleh. Oke, mau dibikin dulu sendiri, boleh. Nah, this is about free time, oke? Makanya, misalnya di layar anak-anak ini, misalnya bertanya, what do you like doing? And another question is, what does she like doing? Nah, pastinya mereka berbeda ya. Karena yang satu pakai do, yang satu pakai does. Tapi sebelumnya, kalau misalnya anak-anak lihat kata-kata sudah membuka buku anak-anak di page 12, itu ada free time. Jadi free time itu kalian bisa ngelakuin apa aja. Makanya di sini anak-anak lihat what do you like doing? Kamu suka ngapain? Kamu suka melakukan apa? Nah, kebetulan di bab 1 ini adalah tentang free time, waktu luang kalian. Di sini ada apa? Ada skiing. Oke, anak-anak boleh ya repeat after Miss Angel, boleh ngulang setelah Miss Angel baca. Skiing, cooking, watching TV, playing the guitar, playing computer games, skateboarding, reading the newspaper, chatting online. Oke, kita langsung lanjutin aja dulu ya ke halaman 14 karena di halaman 12 kalau misalnya tuh anak-anak kelas 2 sama kelas 3 yang dulu pasti tahu banget. Misalnya kalau buka buku ini misalnya selalu fokus dulu sama vocabulary word-nya. Kebetulan setiap vocabulary word itu dia berpisah ya. Di sini halaman 12, 13 juga ada di halaman 14. Oke, kita lihat halaman 14-nya. Di sini kita ada skipping, painting, playing hockey, reading magazines, watching movies, surfing the internet, walking the dog, riding a scooter. Oke, Miss yakin anak-anak di rumah juga udah cap ya, ngikutin Miss Angel ya. Oke, ya sebisanya ikutin aja apa yang Miss Angel say, apa yang Miss Angel katakan. Karena Miss Angel menggunakan English pronunciation yang American. Oke? Alright. Nah, di bab 1 ini anak-anak, kita belajar what do you like doing, what does she like doing. Kita lihat sama-sama. Miss Angel, how to answer those questions? Gimana ya cara jawabnya, Miss Angel? Aku nggak ngerti. Ya, karena itu ada di bab 1, sebenarnya anak-anak bisa lihat di halaman 13 yang paling atas look, bagian looknya. Terus di halaman 15 bagian atas yang looknya. Jadi Miss Angel setiap kali ulangan itu ngambil dari kayak bagian looknya ini di grammarnya. Oke, bagian tata bahasanya. How to answer those questions? Kita lihat sama-sama. Kita harus tahu dulu do sama does itu gunanya untuk siapa, yang dipakai untuk kapan gitu ya. Nah, kalau do itu kita pakainya untuk I, you, we, they alias yang untuk yang banyak.
Atau subject plural. Di sini misalnya tuh subject plural kan. Nah, subject plural masih ingat kan yang lebih dari satu. Man jadi man, woman jadi women, child jadi children. Nah, kalau udah ketemu tuh kata-kata yang kayak goose jadi geese kamu boleh pakai do. Ketemu kata mice, kamu pakai do. Pokoknya kata orang yang lebih dari satu, itu kamu pakai do. Ingetin, yang lebih dari satu kamu pakai do. Pengecualian I ya, I itu sendiri. Tapi memang dari sananya sudah I walaupun sendiri tetap pakai do. Oke? Sekarang does itu gimana? Does itu untuk orang yang satu, singular. He, she, it. Miss Angel, Tommy, Sinta, Barbara, Samuel, siapapun itu, pokoknya yang cuman satu orang itu kamu pakai does. Ada S-nya, ingetinnya gitu aja. Oke? S, dia suka makan S. Oke, kita lihat di sini ya. Miss Angel kasih contoh lagi. Coba anak-anak gunain waktu kalian cuma bikin ya. Menggunakan do dan does yang pastinya. Misalnya kasih contoh di sini nomor 1. Nomor 1 ini adalah she, ya. She itu orangnya sendiri. She itu orangnya sendiri, makanya kamu pakainya ke does. Pokoknya yang sendiri. S batu, S batu, S batu. Gitu ingetinnya ya. Nggak apa-apa, lucu sih lucu ya. Cuman itu lucuan yang bikin kalian mungkin akan mudah ingat anak-anak. Oke? Kita lihat lagi di sini. The man. Oh iya, misalnya kan bilang tadi di awal, kalau man pakai A berarti itu satu. Kita lihat, pakainya does. Oke, kita lihat lagi. Nomor 3, her student. Studentnya ya pakai T ya. Gak ada S-nya belakang kalau banyak students. Oke, berarti itu lagi ngomongin satu orang studentnya. Berarti pakainya juga does. Wadaw, waduh. Semua pakai does ya. Oke, kita lihat. Nah, ini loh ya anak-anak yang misalnya selalu bilang hati-hati. Makanya dari awal dihafalin dulu, Miss mohon semohon-mohonnya biar ulangannya pada dapat bagus ya. Jadi singular sama plural subjeknya. Ini geese, ya kan? Dan bukan O dan O. Kalau goose pakai O itu satu, tapi kalau udah pakai sama kayak man pakai itu udah berarti banyak. Berarti pakainya do. Ini gampang banget. You ya udah do you. What do you like doing? Oke. So far so good? Ya. Kalau nggak good berarti kamu tuh nggak tahu dari awal. Mungkin, kalau nggak lagi lupa ya, ini juga baru pertama kali belajar, dan Miss harap kamu ulang-ulang terus videonya. Oke, kita next ya. What is this? Oke, ya kan? Tadi di awal, kita bikin pertanyaan adalah, what does she like doing? Oke, lah ini kan pertanyaan, Miss. Iya dong, emang pertanyaan. Pertanyaan bikinnya pakai do sama does. Tapi gimana cara jawabnya, anak-anak? Cara jawabnya bagaimana? Di belakang sini. Nah, selanjutnya ada di slide di sini. Cara jawabnya pastinya kita harus pakai subjek. Oke. Terus kita punya like, dan perbedaannya adalah likes. Dan verb ing, Miss yakin kalian udah tahu, karena tadi udah belajar di depan, cara pakai ing-ingnya. Oke? Makanya lagi, karena ini beruntun, berderet, jadi kalian harus dengan teliti belajarnya, dengan seksama belajarnya. Oke, kita lihat ya. Again, tadi kan udah misalnya bilang, ya kan? Kalau ada SSS berarti orangnya satu. Nih, like-nya ada S berarti orangnya juga satu. Oke. Lalu kita punya like tanpa S berarti untuk banyak. Tuh, gampang kan? Misalnya bilang, pokoknya kasih S itu satu. Ingatinnya kayak gitu aja. Oke? Yang suka makan S, yang suka minum S, itu orangnya satu. Oke? Just kidding. Oke, kita lihat ya nextnya gimana ya. Nah, sekarang ini nih. Nah, masih ingat kan kita di awal, kalau kita bikin pertanyaan, kita jawabnya pakai apa? Do dan does loh, ingat ya. Tetapi nanti kalau udah di sini, nanti kita lihat sama-sama. Kita jawab dulu yang ini. She lah, she sendiri. Udahlah, sendiri, S. Berarti pakainya does. Nah, kita lihat dulu nih baca soalnya. What does she like doing? Kan she ya. Jadi jawabnya juga dong, pasti kasih she-nya. Karena kita harus jawabnya pakai subjek dulu, nggak boleh langsung likes, oke? Tadi kan yang awal bikin pertanyaan, sekarang bikin jawabannya. Kita perlu subjek dulu. Jadi, what does she like doing? She, apa? Pilih kita, pakai like atau likes?
Miss yakin kamu udah tahu. Kan she, Miss. Kan sendiri, Miss. Iya kan? Berarti pakainya likes. Karena misalnya udah bilang, yang sendiri dipakein S aja. Nah, salah satu cara mengingat yang gampang juga adalah, kalian ngerasa nggak? Di sini ada S, pasti di sini juga ada S. Itu aja sebenarnya. Oke? Aduh, Inggris tuh sebenarnya gampang anak-anak. Cuman, ya gitu aja. Yang belajarnya yang tekun. Oke? Nah, kita lihat nomor 2 ya. You tuh, katanya you. Udah tahu pasti kan? Do you. Nah, do you udah tahu dong. Kalau you, what do you like doing? Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kamu suka ngapain? Berarti nggak mungkin dong jawabannya kamu suka makan, nggak mungkin dong. Berarti harus jawabannya kamu suka ngapain? Aku suka. Karena what do you like berarti jawabannya pakai I. Hati-hati ya. What do you like doing? Ingat aja di sini. Do kan? Ya udah nggak usah tambahin S di sini ya. Kalau sini ada S, jawabannya pakai si likes. Tapi kalau nggak ada S, berarti jawabannya like. Easy right? Let's move on. Nih, misalnya kasih sedikit susah. Pokoknya anak-anak dimohon sekali untuk lihat subjeknya. Man pakai E. Oke. Man pakai E. Ada E-nya berarti orangnya itu adalah banyak. Ingat kalau yang A sendiri. Udah tahu banyak pasti do ya. Oke. Nah, kalau what do you like doing? Itu jawabnya pakai I. Kamu suka ngapain sih? Kamu suka lakuin apa? Aku suka ngelakuin ini. Dia suka ngelakuin apa? Dia suka nari. Tapi ini man, banyak orangnya. Oke? Karena banyak orangnya, kamu harus pakai they. What do the men like doing? They, udah pasti pakai do di sini, nggak ada S-nya. They like drinking tea. Oke. So good ya. Lihat aja deh pokoknya, misalnya udah bilang, kamu ngafalin dulu subjeknya yang mana yang banyak, yang mana sedikit. Itu dari kamu sekarang belajar sampai nanti akhir kamu SMA itu pasti diperlukan banget, oke? Pengetahuan itu. Karena subjek yang menentukan segalanya sampai ke belakang anak-anak. Oke, nggak usah pikirin yang macam-macam dulu, yang susah-susah dulu, yang gampang dulu. Kita lihat ya, nomor 4 kita punya Sam dan Billy. Sam dan Billy orangnya ada 2. Udah pasti banyak, berarti pakainya do. Nah, karena Sam dan Billy banyak, sama kayak man, pastinya they. Karena di sini nggak ada S, jawabannya pastinya like, gitu aja. Ya, pokoknya orang yang lebih satu itu kamu ganti ke they. Oke? Kita lanjut selanjutnya nomor 5. Das jawabannya. Why? Karena girl. Orangnya cuma satu anak-anak. Karena ini girl, pasti she ya. She likes, karena ada S-nya. Oke. Gimana? Sampai so far, I hope it's good, still good ya. Tapi Miss harap kamu tetap berusaha ya, seberapapun susahnya. Tapi nggak ada yang susah sih, karena Miss Yul yakin Miss Yul udah kasih triknya kok ke kalian semua. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar apa? Kita belajar bikin pertanyaan. Terus kita belajar bikin jawabannya dengan seperti ini kan, dengan rumus seperti ini. Sekarang kita mau belajar bikin upsi. Oke, sepertinya misalnya udah kasih jawabannya dulu nih. Misalnya nggak tahu kenapa, sepertinya misalnya salah. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari sini aja. Kita lihat sama-sama ya. Bikin pertanyaan, misalnya yakin kalian udah jago, kalian akan harus pakai do sama das kan? Nah nih, do sama das ini, karena ini man pakai A, makanya pakai das. Ini women pakai E, berarti banyak, makanya pakai do. Do sama you pasti udah tahu, do you. Children, berarti ini banyak, pakainya do juga. Terus Santi pakai das karena dia orangnya sendiri. Nah, yang harus karena bisa yakin nih kamu udah bisa di sini, yang harus diingat adalah di bagian sininya. Oke? Miss sudah kasih yes, no, no, yes, no. Ya tergantung ya, nanti kalau misalnya kasih yes, berarti jawabnya kamu yes, harus ada positif. Kalau no berarti bikin negatif. Oke, lihat dari sini aja sebenarnya anak-anak. Does the man like working hard? Man cowok ya, he ya, satu ya. Nah, karena misalnya udah kasih yes, man-nya kamu ganti ke he, does-nya kamu tinggal copy ke depan. Yes, he does. Nah, nomor 2, women. Ingat ya, pokoknya yang banyak kamu ganti ke they. Karena ini no, they-nya kan udah tahu dari woman. Do-nya tinggal ganti ke don't. Do not atau don't. Oke? Sekali lagi, kalau you,
pakainya do. Do you like traveling? Ingat ya. Tadi kan pakai do you. Kamu suka jalan-jalan nggak? Oh, no. Ingat dong. Oh, enggak. Aku, tidak. I don't. Children, anaknya banyak. Berarti kamu pakai do. Nah, setelah itu kalau misalnya pakai yes, ya udah, pokoknya kamu lihat dari sininya. Kalau orang yang satu ya sesuai dengan gendernya. Kalau man ya cowok he. Kalau women banyak ya they. Kebetulan di sini children banyak ya kamu pakai they aja. Oke? Karena ini yes, do-nya dipulangin ke belakang. Oke, nggak usah pakai not ya kan? Karena kan positif yes. Oke, kecuali negatif, kamu tinggal tambahin not atau n, apostrophe atau koma di atas, tanda kutip atas, dan t. Dan yang terakhir adalah Santi. Santi itu orangnya satu, makanya pertanyaannya pakai das. Dan karena jawabannya misalnya maunya no, jangan lupa Santinya dibelakangin jadi she. Jadi tinggal dasnya ditambahin does not, doesn't. Oke anak-anak, sekian pelajaran untuk hari ini. Again and again, never give up. Even though you guys learn from everywhere, also miss teaching from everywhere. Also, kita sebenarnya sama ya. Tapi I really hope that everyone is still healthy, okay? Still in good spirit, in high spirit, okay? And God bless you all. See you in the next meeting ya. Bye-bye. God bless you.